Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Walid Umar. Pada video kali ini kita akan membahas terkait implementasi konfigurasi routing dynamic ya. Jadi kita akan melakukan proses integrasi routing dynamic BGP ya, BGP Border Gateway Protocol pada vendor router yang memiliki sistem operasi yang berbeda ya. Jadi yang satunya menggunakan vendor MikroTik dan yang satunya menggunakan vendor Cisco. Jadi kita akan coba untuk melakukan peering AS number pada BGP-nya ya, apakah bisa jalan atau tidak. Seperti yang kita ketahui bersama, BGP merupakan protokol routing yang digunakan di internet ya, untuk menghubungkan antara negara ya, antara negara dan wilayah, sehingga dapat saling terhubung ke internet. Oke, untuk itu kita akan langsung saja mulai proses konfigurasinya. Kita mulai dari MikroTik CHR1. Oke, kita open dulu ya. Kita open. Oke, sebelumnya saat ini saya menggunakan GNS3 ya sebagai software simulasi. Jadi kondisi yang ada di sini ya akan sama atau akan erat kaitannya dengan kondisi real ya. Jadi akan sama. Jadi kita akan langsung konfigurasi dulu. Kita basic configuration, kita tambahkan IP address. Oke, misalnya IP addressnya untuk ke interface Ether 2 dan IP address untuk ke interface 10.1/28 interface Ether 3 ya. Jadi untuk penggunaan IP address di sini sebenarnya opsional. Jadi teman-teman bisa mengkonfigurasi IP address sesuai keinginan dan kebutuhan teman-teman. Kita setting di HCP agar kita tinggal membroadcast ya IP dynamic dari klien. Kayak di CHR1 sudah selesai. Selanjutnya kita konfigurasi basic configuration di Cisco 7200 ya. Jadi versi router yang kita gunakan Cisco 7200. Kita masuk ke interface F0/0 IP address 1.1.2.255.255.252 no shutdown. Kita setting interface F1/0 IP address 20.1.255.255/28.240 ya, no shutdown. Kita buatkan DHCP server ya, IP DHCP pool lokal. Kita masukkan networknya 20.240 def 21. Kita exit, kita setting ya IP DHCP excluded address 20.1, kita enter. Oke, sekarang kita akan coba langsung ya implementasi BGP nya. Jadi kita mulai dari router Cisco, router BGP AS numbernya ya 1102. Kita masukkan neckboard ya. Neckboardnya adalah IP address dari router tetangga ya. Jadi IP addressnya 1.1.1.1, remote AS-nya 1101. Jadi nantinya akan silang ya. Jadi ketika kita konfigurasi di CHR1, peer-nya akan sebaliknya. Selanjutnya kita assign network 110 mask 252. Kita setting lagi 20.0 masknya 255.240. Selanjutnya kita redistribute ya, connected, redistribute connected.
Oke, konfigurasi di router 1 sudah selesai. Sekarang kita akan implementasi konfigurasi di CHR1. Router BGP kita masukkan networknya. Networknya ADD network triple 1.0/30 dan 10.0/28. Kita tentukan peer ya, routing BGP peer ADD remote addressnya itu ke triple 1.2 ya, sama kayak tadi. Neckbor kalau di Cisco istilah untuk menunjuk network tetangganya itu dengan mengetikkan perintah neckbor. Kalau di sini peer ya, kalau di sini peer addressnya 1102. Oke, di sini kalau kita cek sini ya, peer print ini instance yang digunakan, perlu kita konfigurasi untuk AS numbernya ya. Jadi kita perlu setting routing BGP instance print. Oke, di sini default ya, default, dan kita harus ubah AS numbernya. Jadi cara ubahnya routing BGP instance set 0, AS numbernya kita setting jadi 1101. Oke, kalau kita cek di sini harusnya sudah ada informasi BGP adjacency ya. BGP adjacency itu adalah respon yang diterima oleh sebuah perangkat ya, ketika terjadi proses interkoneksi ya, atau terjadi proses pertukaran data antara router. Kita bisa lihat di sini info terakhirnya itu BGP 5 adjacency neckbor 111 up ya. Kalau kita cek ya, cara ngeceknya itu do show IP route. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada network 20 itu network local loop, ada network 111, dan di sini ada network 10.0 ya. Kita bisa lihat 10.0, dan di sini logonya simbolnya ya, simbolnya kodenya itu adalah B besar, itu artinya BGP. Jadi ini adalah network yang didapat dari proses autentifikasi via BGP dari router 1 ya, triple 11. Kalau kita lihat di Mikrotik CHR harusnya tampilannya sama ya. Jadi di sini sudah ada network ADC itu yang simbolnya A aktif, D dynamic, C connected ya. Kalau di sini ada ADB artinya ini aktif ya, aktif dynamic, dan B-nya itu BGP. Kalau kita uji coba ya, kita akan coba request IP di sini. Kita akan coba request IP DHCP. Harusnya semua klien sudah bisa dapat atau sudah terassign IP address ya. Oke, kita coba assign seluruh klien yang ada di Mikrotik dan yang ada di Cisco ya, di lokal Cisco nya IP DHCP. Oke, PC 5 dan PC 6. Oke, kita assign ya. Oke, di sini PC 1 sampai PC 3 itu ada di router Mikrotik, dan PC 4 dan PC 5 ada di router Cisco ya. Kita lihat IP address di PC 4 pada router Cisco itu IP addressnya 20.2/28. Kita akan coba ping dari sini ya. Seperti yang kita ketahui bersama, di sini networknya berbeda ya. Ping 192.168.20. PC 4 nya itu 20.2. Oke, reply ya, meskipun tadi sempat timeout karena itu komunikasi pertama itu awalnya akan timeout. Oke, ini proses koneksinya sudah jalan. Kalau kita cek 20.4, ping 20.4. Oke, harusnya reply ya.
reply. Kalau kita ping sebaliknya, kita akan ping ke PC3 itu 10.12. Ping 192.168 10.12. Oke, ini bisa connect ya. Jadi case-nya close ya. Jadi berdasarkan video ini ya, kita bisa mengimplementasikan routing BGP Border Gateway Protocol pada vendor router yang berbeda merek ya. Jadi di sini kita ada MikroTik dan di sini ada Cisco. Jadi network yang ini saat ini sudah bisa berkomunikasi ya. Begitu juga sebaliknya menggunakan protokol routing dynamic BGP. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.